Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Al-mukarram wal muhtaram, yang kita hormati, yang kita muliakan serta kita takzimi Fadilatul Ustaz Kiai Haji Ki Agus Ahmad Syafi'i Yunus. Mudah-mudahan kita selalu doakan agar guru kita senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat, diberikan kekuatan zahiran wa batinan, dan insya Allah selalu dalam lindungan, keberkahan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita hormati, yang kita muliakan Al-Habib Ja'far Shadiq bin Taufiq Al-Hadi selaku penceramah pada malam hari ini. Yang kita hormati turut hadir juga Muallim Harun Zamzam, alhamdulillah. Yang kami hormati, mohon maaf, Muallim Hashim Zamzam. Yang kami hormati qori kita pada malam hari ini Al-Ustaz Ki Agus Abdul Rashid Shiddiq, sarjana agama Al-Hafiz, yang alhamdulillah beliau juga telah hadir bersama-sama dengan kita. Yang kami hormati segenap orang-orang tua kami, jamaah Majelis Ta'lim Darul Rahmah Asy-Syafi'iyah, kaum muslimin wal muslimat, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Semoga kita semua selalu mendapatkan pandangan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita dapat hadir bersama, tentunya dalam rangkaian acara memperingati suatu peristiwa agung, peristiwa besar yang dialami oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Majelis Taklim Darul Rahmah Asy-Syafi'iyah. Tentunya semoga setiap langkah kaki kita, ayunan tangan kita ke tempat yang mulia ini akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, salawat dan salam marilah selalu pula kita sampaikan keharibaan junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Baik jamaah rahimakumullah, marilah kita buka bersama acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan ummul kitab suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Ki Agus Abdul Rashid Shiddiq, sarjana agama Al-Hafiz. Kepada Ustaz kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها
ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Al-Ustadz Ki Agus Abdul Rashid Shiddiq, Sarjana Agama Al-Hafidh, yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Semoga baik yang membaca maupun kita semua yang mendengarkan akan selalu mendapatkan siraman rahmat, mendapatkan barokah dari Al-Quran, dan insya Allah sampai dengan di alam barzakh kita, di kubur kita, akan menjadi sahabat Al-Quran, akan menjadi sahabat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan dari pembina Majelis Ta'lim Darul Rahmah Asy-Syafi'iyah yang akan langsung disampaikan oleh guru kita tercinta kepada Ustadz Kiai Haji Ki Agus Ahmad Syafi'i Yunus. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati hadhihi al-lailah wa natajamma fi hadzal maqam fi hadzal makan mahallut ta'lim wa tadhkir wal amal. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'mati Sya'ban. Asyhadu an la ilaha illallah al-Hannanul Mannan. Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu sayyidi waladi adnan. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam utrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan al ilmu nur wal jahlu zulma. Habib Ja'far Shiddiq radhiyallahu yang kami hormati, para hadirin hadirat rahimakumullah, dan wabil khusus Al-Ustadz Ki Agus Abdul Rashid Shiddiq, anak dari Kiai Haji Ki Agus Nawawi dan Cik Almarhum Al-Hafidh. Alhamdulillah dengan kehadiran beliau ini salah satu menyambung silaturahmi. Abah beliau teman kami dari sama-sama ngaji, sama-sama belajar. Alhamdulillah ini Allah wujudkan tetesan Al-Quran nur. Ini dengan kehadiran beliau ini insya Allah menambahkan, menumbuhkan semangat kita untuk beribadah, untuk belajar, terutama belajar ngaji. Malu kita tak baca ngaji. Jadi ngaji ini satu modal. Kalau baca maco, baca kan
janji, baca segala macam. Oleh karena itu, buka kesempatan, buka hati. Masalah kita mengharap rahmat ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami segera nyampaikan amanah. Bukan kami yang ngajar, Allah yang ngajar. Allamal Quran, Allamal Quran, khalaqal insan, Allamahul bayan. Allamal Quran, Allah yang mengajar. Maka takjim dengan wong yang diamanatkan Allah kepada. Man azama di ustadihi au muallimihi au masyaikhi akramahullah. Karena siapa memuliakan muallimnya, gurunya, ustadznya, sesepuhnya, dia akan dimuliakan oleh Allah SWT. Karena makam orang berilmu, Masya Allah, hidupnya orang berilmu, ibadat orang jahil. Orang jahil itu selamat, karena ada orang alim lagi tidur nyerah satu pisau. Orang alim ngantuk tidur. Masuk uang sholat, iblis ngintip, dua iblis. Kata iblis yang pertama, kita goda, najulah kau ibarat kakak beradik, najulah kau dek, jak kau dah kemakan aku. Jadi pas masuk, tersedia orang alim dari tidur, nyenyak, menculat lagi. Bayangkan, hidupnya orang alim itu dijaga oleh Allah. Apalagi dia bangun, matahari nyinari dia, Masya Allah. Kalau orang alim itu meninggal, sedih matahari, sedih hujan turun, tak lagi masai jasanya orang alim, nangis bumi lagi. Alim ambil meninggal. Jadi dia betul beret-beret, ngapo ni kakak ni? Ay datang sini aku kawin. Pas dia nak goda wong jahil solat tadi, nyamuk nyokot pipinya orang alim. Dia nampak nyamuk gatal apa-apa, terpelanting iblis itu. Terpelanting, bunyi yang kuat, kemudian terkejut orang alim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Hancur dia. Kapan berangkat orang alim itu ada abu secumpuk. Masya Allah. Apalagi ni? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonirrajim. Ini insyaallah karomah dari kalimat ini luar biasa. Alhamdulillah, kami pribadi sebagai tuan rumah, sebagai diamanatkan Allah untuk bersama kita mempelajari ilmu Allah Taala, mengatur dan mengucapkan terima kasih, selamat datang atas langkah kaki ayunan tangan Bapak, saudara, ibu-ibu, para habaib, para ustaz, teristimewa anak-anak didik yang mewakili Al-Fat berikut gurunya, ustaz-ustaznya. Alhamdulillah menyemarakan acara ini. Kami sebagai tuan rumah atau khadimul majlis mohon maaf sekiranya banyak kesalahan, kehilafan, janggal dan lain sebagainya. Inilah kemampuan kesanggupan kami. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan semuanya, kita yang hadir, semua yang tidak hadir, rahmat, ampunan, ilmu. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir,
Mari kita dengarkan nasihat-nasihat nanti. Dan setelah doa, jangan dulu kita meninggalkan ruangan. Mari kita sama-sama asyak makan malam bersama. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita yang kita muliakan, Fadilatul Ustaz Kiai Haji Ki Agus Ahmad Syafi'i Yunus yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat jamaah rahimakumullah, sejenak kita akan mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Ananda Tio Fadil Febrian, yang mana saat ini Adinda Tio ini sedang belajar menimba ilmu di Pondok Pesantren Al-Fat Talang Keramat ataupun Pondok Pesantren miliknya Kiai Haji Ahmad Idris Kailani. Kepada Adinda Tio Fadil Febrian kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin waja'alna wa iyyakum minal 'alamin wal muta'allimin wa akramana bi annakuma min ummatin nabiyil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Aqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji selalu kita panjatkan atas kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan duduk bersama orang-orang yang mulia yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, salawat beserta salam, salawat beriringkan salam, tak lupa kita haturkan, tak lupa kita curahkan kepada Nabi yang agung, yang senantiasa diagung-agungkan oleh Yang Maha Agung, yang mana Nabi ini adalah Nabi yang mulia, yang senantiasa dimulia-muliakan oleh Yang Maha Mulia. Siapa yang tak kenal dengan beliau? Beliau adalah wahwa lu'lu'il mutala'li alladzi tala'la wa tala'li wa kana tala'lu'ul ajan wa absar minal lu'lu'il mutala'li Sayyidil qawlain wa ashrafis saqalain wal imamu qiblatin Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Semoga kita yang berada di sini diberikan syafaatnya beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat atau meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mereka diberi pengetahuan beberapa derajat di surga, dan Allah terhadap apa yang kalian kerjakan Maha mengetahui, Maha teliti. Dari ayat ini dapat kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang berilmu. Mereka diberi oleh cahaya dengan yang mana sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu nurun wal jahlu zulmatun. Ilmu itu adalah cahaya
dan kebodohan itu adalah kegelapan. Hadirin rahimakumullah, sungguh sangat banyak daripada keutamaan-keutamaan ilmu itu dan para penuntutnya. Sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan ilal ilmi, salakallahu tariqan bi ilal jannah. Wa anna ulama yastaghfiru lahum ma fis samawati wa ma fil ard, hatta fil bahri, innal ulama warasatul anbiya." Yang artinya, siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu pengetahuan, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menyalurkannya ke jalan menuju surga. Sesungguhnya para penghuni langit dan bumi serta ikan-ikan di lautan semua beristighfar kepada orang yang alim, karena para ulama adalah waris-waris Nabi. Dari hadis ini kita dapat satu pertanyaan, mengapa kalimat ditani fil bahri, yakni ikan-ikan di lautan menjadi ghayati? Ketahuilah bahwasanya saat Allah Subhanahu wa taala menurunkan iblis dari surga ke muka bumi ini, iblis mengumpulkan seluruh penutur laut, yakni ikan-ikan, dan mengabarkan kepada ikan-ikan laut bahwasanya akan ada seorang khalifah yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, yakni Nabi Adam. Beliau akan menghancurkan muka bumi ini. Maka iblis pun meminta agar kabar ini disebarkan kepada seluruh penduduk bumi. Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat-malaikatnya untuk menyabut lidah ikan tersebut. Maka jadilah ikan tersebut hewan yang tidak punya lisan. Coba kita bayangkan hadirin, ikan saja tidak mempunyai lisan beristighfar kepada orang yang alim. Maka dari kala itu, mari kita menuntut ilmu, karenanya kita pasti dapat keuntungan di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, mari kita dengarkan, kita hayati sambungan yang saya sajikan ini, yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ja'far Shadiq bin Taufik Al-Hadi. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, tolong dimaafkan. Bila ada kata-kata yang benar, itu pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, suatu penyampaian yang sangat baik dari Ananda Tio Fadil Febrian, yang juga merupakan anak dari Kak Evin, ya, Masya Allah. Tentunya kita doakan jemaah sekalian, mudah-mudahan Ananda Tio yang saat ini sedang belajar di Pondok Pesantren Al-Fatah Langkaramat ini mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menuntut ilmu agama, serta adik-adik yang juga turut hadir di malam hari ini dari Pondok Pesantren Al-Fatah juga semoga selalu diberikan kemudahan dan keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, langsung saja pada acara inti kita pada malam hari ini, yaitu hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga akan terangkai dengan doa penutup yang akan disampaikan oleh yang kita hormati, yang kita muliakan Al-Mukarram Al-Habib Ja'far Shadiq bin Taufik Al-Hadi. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بالتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، وتحياتهم فيها سلام، سلام قولا من رب رحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي جعل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هاديا لنا ومقتدانا، واجعل اجتماع خير والبركة الذي تتنزل به الرحمة والسكينة والوقر، ونحمد الله في كل حال من الأحوال. أشهد أن لا إله إلا الله تعالى واحد لا شريك له الحنان المنان،
وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أفضل الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وشرف على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلاة وسلاما لكل عسر يسرا ولكل داء دواء ولكل سقم شفاء ولكل هم فرجا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ثبت إيماننا بالإيمان واليقين والإسلام واجعل الاستقامة علينا في هذا الدين الإسلام حتى نكون قرة عين ولسلفنا الصالحون. آمين يا رب العالمين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد لله رب العالمين. Segala puja dan puji syukur kita sampaikan kehadiran Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik malam hari ini. Cucuran rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada diri kita selaku umat akhir zaman, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran di dalam surah Luqman yang berbunyi: wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah, yang artinya aku telah sempurnakan nikmat kepada kalian lahir dan batin. Dengan nikmat yang lahir dan batin itu kita pantas bersyukur kepada Rabbul Izzah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai detik malam hari ini, rahmat demi rahmat, inayah demi inayah, pembacaan maulid Al-Quran kita dengarkan sama-sama, yang mana bisa mendatangkan rahmat Allah dan pengampunan Allah di dalam diri kita. Semoga dengan majlis ini Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang yang ahlullah, ahlul Quran, muhabbatul Quran kita kepada Al-Quran, muhabbatul maulid kita kepada pembacaan maulid, agar kita diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kelak wilayah kita untuk mendapatkan daripada syafaat pertolongan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan salawat beriring salam kita sampaikan terus kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang membawakan kita kepada jalan terang benderang. Dengan kita mengamalkan selalu ajaran beliau, maka disitulah nilai kesolehan kita diterima oleh Allah. Disitulah jejak kita mengikuti Nabi sudah pasti benar, karena kita mengamalkan terus daripada syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan syariat itu bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang istiqamah, orang yang selalu teladan di dalam mengikuti daripada Islam serta ajaran Rasulullah SAW. Diberikan kita ketabahan di dalam menjalankan daripada syariat ini sampai kita bertemu kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dengan memperoleh ridha Allah dan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan Fadilatul Ahmad, Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Ustaz Ahmad Syafi'i Yunus, pengasuh majlis ini, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik malam hari ini setiap malam, ada malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis pertemuan kita. Semoga daripada kesolehan beliau Allah terima dan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan beliau,
dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan keistiqomahan terus di dalam Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami muliakan Fadilatul Ustaz daripada Al-Ustaz Fauzi dan Al-Ustaz Hashim Zamzam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehadiran beliau tidak mengurangi daripada ta'zim kita sebagaimana kita membesarkan daripada Ustaz kita. Amin ya Rabbal Alamin. Yang mana kita sudah mendengarkan nasihat dari Al-Ustaz Ahmad Syafri Yunus dan daripada cucunya yang membacakan daripada susunan acara tadi dengan mau'izah hasanah yang baik. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata, "Man nasahni fa inni nusuh min lin-nasri qabil." Siapa yang memberikan aku nasihat, maka aku akan terima nasihat itu. Walaupun nasihat itu datang dari anak kecil, walaupun nasihat itu datang daripada seorang yang bodoh, tapi kalau nasihat itu berupa ilmu, maka nasihat itu wajib kita amalkan selaku umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak lain nasihat yang kita dengarkan dari Ustaz kita, Ustaz Ahmad Syafri Yunus sebagai pengasuh daripada majlis ini, mewasiatkan kepada diri kita agar diri kita selalu dan selamanya berada di dalam jalan ilmu Allah. Hayatul ilm bil mudzakarah. Hidupnya ilmu itu dengan mudzakarah, dengan dibaca terus, dengan diulang-ulang terus ilmu, maka ilmu itu akan berkah. Maka ilmu itu akan membekas di dalam diri kita menjadi ilmu yang solehah, yang menjadikan diri kita soleh dan solehah, yang diterima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu itu kita selalu praktekkan. Cara sholat yang baik dipraktekkan di dalam sholat lima waktu kita. Cara belajar Al-Quran baik dipraktekkan waktu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Cara pembacaan maulid yang benar dipraktekkan waktu saat membaca maulid dan benar. Inilah konsep ilmu pada tempatnya sesuai yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita memuliakan ilmu kecuali ilmu itu merupakan syaraf, merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab sifat Allah itu adalah al-ilm. Allah itu maha berilmu dan memberikan ilmunya kepada kita walaupun sedikit, itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepada umat Nabi Muhammad SAW kecuali yang sedikit. Dari sedikit ini menjadi barokah, dari sedikit ini bisa menjadikan kita istiqomah. Walaupun amal kita banyak, sholat kita banyak, tapi kita tidak mengamalkan istiqomah di dalam sholat kita, di dalam ibadah kita, maka akan roboh ibadah kita dan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hayatul ilm bil mudzakarah, manfaat ilmu itu dengan selalu dibaca, dengan selalu mengingat. Hadis yang satu kita hafal, dibaca terus agar hadis itu ingat. Imam Syafi'i kalau menghafal daripada kitab itu selalu berulang-ulang. Sedangkan sampai lembaran setelahnya lupa, diulang-ulang terus berapa kali sampai mantap di dalam otaknya daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa. Inilah yang bisa menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hayatul ilm bil mudzakarah wa barakatul ilm bil khidmah. Dan berkah daripada ilmu itu dengan kita khidmat. Disuruh oleh guru kita baca maulid, kita mau. Kalau disuruh guru kita membaca maulid, kita tidak mau atau tidak mau belajar, maka kita tidak dinamakan khidmat. Membantu di dalam agama merupakan berkah daripada ilmu yang Allah curahkan, termasuk kepada kita umat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu dibaca, ilmu itu dikaji, sampai ilmu itu bermanfaat dengan khidmat, dengan kita membantu. Ada perayaan maulid, dibaca untuk maulid karena kita disuruh oleh guru kita. Ada peringatan maulid,
kita sebarkan, daripada minyak wangi dari sunnah Nabi, daripada bukur, daripada aroma yang wangi-wangian, ataupun kita disuruh ustaz membantu tenaga kita, uang kita, atau apapun pikiran kita. Ini merupakan hal yang terbesar di dalam Islam, agar ilmu itu menjadi barokah. Jadi barokah ilmu itu akan selalu mengalir bagi orang yang berkhidmat kepada agama Islam dan majlis taklim. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yanfa'ul ilm birridha 'ani syuyukh. Dan ilmu itu akan bermanfaat kalau kita mendapatkan ridha dari guru kita. Walaupun kita berkhidmat, tapi kita tidak minta ridha kepada guru kita, maka yang kita sampaikan itu akan sia-sia. Maka ilmu itu tidak akan mengalir. Maka itu di setiap pertemuan majlis kita, hendaklah kita membaca Fatihah di dalam diri kita, atau kita membacakan ustaz kita membacakan Fatihah, agar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Minta ridha, minta dukungan dari ustaz pengajar kita. Dari situlah rahmat Allah akan turun selaku kita umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang bisa memberikan semangat kita di dalam menuntut ilmu. Jadi 3 hal yang terpenting: mudzakarah dan khidmat, dan mencari ridha daripada seorang guru. Inilah yang akan menjadi keberkahan dari kita, dan ilmu kita diterima oleh Allah. Diterima ilmu kita tergantung ridha kita kepada kedua orang tua kita, dan ridha guru kita melebihi daripada ridha daripada orang tua kita. Ini luar biasa. Jadi orang yang setelah kita patut sembah setelah Allah, yang kita minta ridhanya, yaitu ridha daripada guru dan kedua orang tua kita. Ini yang terbesar dalam Islam, yang bisa menjadikan kita orang yang bermanfaat daripada generasi umat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan berbanyaklah kita di dalam menuntut ilmu kita, berdoa yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa amalin la yurfa', dari amal yang kau tolak tidak terangkat, wa du'ain la yusma', dan daripada doa yang tidak didengarkan, wa qalbin la yakhsha', dan daripada hati yang gelisah. Ini doa kita baca, sunnah bagi kita di dalam penuntut ilmu mengamalkan doa ini, terlebih-lebih ba'da duhur kulli sholat, setiap sholat 5 waktu kita, agar ilmu kita bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Dengan memperbanyak doa, inilah yang bisa akan mengembalikan diri kita menjadi bercahaya di hadapan Allah, mengembalikan kita, ilmu kita bermanfaat. Percuma kita mengamalkan ilmu tapi malas kita untuk berdoa kepada Allah, maka ilmu itu akan terhambat. Di samping kita mengamalkan ilmu di dalam diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, marilah kita amalkan ilmu itu sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar ilmu yang kita baca, yang ilmu yang kita kaji mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah dijadikan sekarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan kita menuntut ilmu. Di mana-mana ada ustaz, di mana-mana ada para habaib, ada para kiai yang mengajarkan ilmu kepada kita. Tergantung diri kita bagaimana ta'zim kita kepada guru. Imam Syafi'i berkata, "Uhibbus salihina wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syafa'ah." Aku cinta orang soleh, kata Imam Syafi'i, walaupun orang soleh itu tidak termasuk golonganku, dan aku lakukan kecintaanku kepada orang soleh agar aku kelak mendapatkan pertolongan daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertolongan Nabi di akhirat, di alam kubur kita,
tergantung kita di alam dunia. Mu'allaq, hati kita terkait sama siapa? Kalau hati kita terkait sama dunia, dunia yang akan menemani kita di dalam kubur. Na'udzubillah min dzalik. Dan pasti dunia itu akan menghantarkan kita kepada gerbang neraka Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Akan tetapi kalau kita kedepankan daripada ridha seorang ustaz, ilmu, kita cinta orang soleh di mana saja dia berada, asalkan orang yang soleh kita itu orang yang benar, akidahnya seakidah dengan kita, ahli sunnah wal jamaah, bermadzhab Imam Syafi'i, ahli sunnah wal jamaah, akidah yang mencintai syiar Allah dan mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita cintai mereka, kita doakan mereka, kita ziarahi mereka. Inilah sebab kita akan memperoleh syafaat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW akan mundur, tidak mau memberikan syafaat kepada umatnya, yang membelakangi daripada umatnya, daripada para ulama, para orang soleh, para habaib. Maka mereka akan mundur syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita sekedar mengagungkan Nabi saja, tapi orang soleh kita belakangkan, maka kita akan mendapatkan azab murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak daripada kaum Nabi Musa alaihi salam, setelah Nabi Musa meninggal tidak mau mengikuti ulama-ulama, Allah binasakan dengan azabnya Allah sangat pedih. Jadi kedepankan daripada ulama sebagai buah tuntunan untuk kita, atau sebagai orang yang bisa memotivasi di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan majlis ini majlis yang barokah di hadapan diri kita. Ingatlah setiap majlis yang kita hadiri itu lebih afdal daripada mengantar 1000 jenazah, salat sunat 1000 rakaat, dan menengok daripada 1000 orang sakit. Ini fadilah daripada majlis ta'lim. Entah itu kita mendengarkan seperti Ustaz kita Ahmad Syafi'i Yunus memberikan tausiahnya, memberikan nasihatnya kepada diri kita, kita amalkan, kita dengarkan, atau dengan pembacaan maulid yang diajarkan kita amalkan, maka itu sangat bermotivasi untuk diri kita agar amal ibadah kita sampai cepat bagaikan kilat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah daripada majlis taklim yang bisa memotivasi daripada umat dari kejahilan menuju kepada jalan yang terang benderang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan kita sebaik-baik umat Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita menuntut ilmu di dalam bulan Rajab sudah lewat, sekarang bulan Sya'ban. Layali nisfu Sya'ban fima madat, telah lewat malam nisfu Sya'ban di dalam diri kita yang kita sudah amalkan membaca surah Yasin 3 kali. Kita jaga kesucian kita, jangan kita tinggalkan daripada kewajiban Allah, daripada sholat kita, daripada puasa kita, amal-amal ibadah kita, jangan kita tinggalkan setelah kita membaca nisfu Sya'ban. Orang yang membaca daripada qiraah Lailah nisfu Sya'ban akan termotivasi jiwanya setelah malam itu lewat. Setelah malam itu lewat, dia terus kesucian dirinya dia jaga dengan ibadah, dengan hadir majlis ta'lim, dengan istighfar, salawat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Inilah yang bisa mengangkat dirinya dan masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ilmunya ilmu yang barakah. Allah jadikan ibadahnya ibadah yang barakah, benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di sisi Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi kita sudah mendengarkan pembacaan daripada Al-Quran surah Al-Bani Israel yang menceritakan bahwasannya ayat itu dimulai dari Subhanalladzi asra, artinya tidak bisa menyucikan daripada manusia yang suci Nabi Muhammad kecuali Allah yang menyucikannya. Tidak bisa memperjalankan Isra Mi'raj kecuali hal tersebut
takdir min takdirillah, daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dari dunia sampai menembus ke langit dengan waktu sepertiga malam bisa menembus itu semua. Kalau bukan takdir dari Allah, kalau bukan maha suci Allah, tidak mungkin hal itu bisa terjadi. Allah mulai dengan subhanalladzi, artinya maha suci Allah. Allah tidak mulai ayat ini dengan alhamdulillahilladzi atau Allahu akbar ladzi, tetapi Allah mulai dengan subhanalladzi, maha suci Allah. Jadi zat yang maha suci memperjalankan hambanya yang suci, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari dunia yang kecil, dari kota kelahiran Nabi Makkah, Masjidil Haram, sampai ke kota Palestina, Masjidil Aqsa, dengan sekejap mata. Tidaklah dilakukan daripada hal tersebut kecuali itu daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang membesarkan itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, agar makhluknya nambah yakin dan nambah cinta bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang melebihi daripada Nabi-Nabi semuanya. Yang kejadian Isra Mi'raj tidak dialami, hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Jadikan momentum Isra dan Mi'raj ini tempat ibadah kita, menambahkan khasyah kita, khusyuk kita, rujuk kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Daripada peringatan Isra Mi'raj mengembalikan kita kepada nilai-nilai salat. Tidak bisa yang menyelamatkan kita di alam kubur dan di akhirat kecuali dengan salat yang benar, dengan kita memperbenarkan perjalanan Isra Nabi Muhammad SAW pada malam Mi'raj tersebut. Al-Mi'rajul Mu'min huwa salah. Mi'raj seorang mukmin Allah hadiahkan kita, yaitu pada salat 5 waktu. Maka itu salat 5 waktu atau salat-salat sunnah yang kita lakukan tidak boleh ada jedah kalam atau ada jedah perkataan dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Harus kita konsen dengan salat kita. Tidak boleh berkata-kata di dalam salat, karena hal itu bisa membatalkan salat, karena ini hukum dari Allah. Allah berikan mi'rajnya karena Allah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allah berikan mi'rajnya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Kita bisa naik kepada Allah salat 5 waktu. Ingatlah bahwa salat yang kita lakukan melebihi daripada salat-salat Nabi-Nabi yang sebelumnya. Yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu yang Allah sediakan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Pahala salat yang kita lakukan tidak mengurangi daripada pahala salat-salat orang yang terdahulu kala sebagai kita umat Nabi Muhammad SAW. Maka jadikan di dalam salat kita hal kita rujuk kepada Allah, hal kita untuk bertobat kepada Allah. Jadikan makna-makna salat itu kita hafal agar lebih kita khusyuk lagi ibadah kita di dalam salat. Apa makna surah Al-Fatihah? Belajar baca surah Al-Fatihah yang benar. Tujuan kita seperti ini baca maulid disuruh oleh Ustaz kita Ahmad Syafi'i Yunus agar supaya tujuannya baca Al-Quran kita benar. Bacaan maulid harus benar, apalagi bacaan Quran. InsyaAllah kalau latihan maulid ini kita benar, InsyaAllah makhrajul huruf di dalam bacaan Al-Quran kita akan mengena dan baik dan benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran yanzil bihukmiha, Allah turunkan Al-Quran dengan hukum-hukumnya. Ada hukum idgham, ikhfa, idhar daripada ilmu tajwid, dan Allah turunkan ayat Al-Quran agar kita selalu mengamalkan kehidupan kita sesuai dengan Al-Quran. Sebab itulah yang wajib kita ikuti, menjadi imam kita selama-lamanya Al-Quran. Bagaimana kita tahu Al-Quran? Kalau bukan ja'a min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu Al-Quran itu benar, sudah pasti Al-Quran itu datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu konsepkan pikiran kita di dalam belajar kita di dalam majlis ini. Ada pembacaan ilmu fikih, pembacaan ilmu tauhid, macam-macam ilmu, munawwa'ah bil ilm, pembacaan maulid, pembacaan tahlil. Itu semuanya benar. Tujuannya agar kita, ibadah kita sesuai dengan para ulama,
para orang soleh, para orang-orang yang mentaati daripada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah bisa memotivasikan ibadah kita agar bisa menambahkan ukhuwah Islamiyah dengan kuat, tidak lain dan tidak bukan di dalam majlis ta'lim. Wa qulu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah, ibadah daripada hamba Allah yang baik, bersaudara satu sama lain, tolong menolong dalam ridha Allah dan untuk memperoleh daripada syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah akidah yang kita pelajari, akidah yang sahih. Kalau akidah-akidah yang lain sudah banyak, meninggalkan baca maulid, meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan baca Al-Quran. Akidah ahli sunnah ini sangat khawatir. Kalau orang sudah hijrah kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi Muhammad SAW tidak mau diikuti, berarti orang tersebut adalah orang yang sia-sia. Amalnya telah membelakangi Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Alhamdulillah bidzalik. Maka itu jadikan motivasi di dalam diri kita. Majlis inilah yang bisa menolong kita di alam barzakh, menolong keluarga kita, menolong akhirat. Sebab majlis ini diisi dengan ketakwaan, ilmunya diisi daripada ilmu Nabi Muhammad SAW, ilmu keluarganya, para sahabatnya, ulama dan orang soleh yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarakul ummati akhir zaman Islam. Aku takut daripada kalangan umatku meninggalkan dua hal kata Nabi. Alkitabullah wa itrati ahli baiti, meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan sunnah Nabi. Ini paling ditakuti Nabi di akhir zaman. Nabi bisa menangis kalau sampai umatnya berubah akidah, sampai membenci daripada sahabat Nabi seperti kaum Syiah dan seperti kaum Wahabi, membenci daripada keluarga Nabi. Ini Nabi sangat sedih kepada umatnya. Inilah yang bisa menggelapkan daripada alam barzakh kita. Di dunia kita gelisah dan di akhirat sudah pasti dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka Allah kalau kita salah akidah. Alhamdulillah Allah selamatkan akidah kita ahli sunnah wal jamaah, jadikan umat kita umat Nabi Muhammad SAW yang selalu mengikuti disiplin ilmu Allah yang baik dan benar. Kita baca maulid, ada yang salah, ustaz yang mengoreksinya, itu yang benar, itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baca maulid saja harus benar, apalagi baca Al-Quran lebih harus benar lagi, sebab itu ilmu dari Allah dan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan diri kita orang-orang yang kita kepada Allah, kita kepada Rasulullah SAW, mengamalkan maulid, mengamalkan tahlil, mengamalkan zikir dan akidah kita ahli sunnah. Inilah yang bisa menolong kita dunia dan akhirat. Semua jalan akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala illa man ittafa athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Junaid Al-Baghdadi berkata, semua jalan akan tertutup kecuali jalan mereka yang mengikuti Rasulullah dan keluarganya akan Allah buka. Sebab jalan itulah yang benar, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Rasulullah SAW. Wa ahibbuni li hubbillah, cintailah aku demi kalian cinta kepada Allah. Wa ahibbu ala baiti li hubbi, dan cintailah aku keluargaku demi kalian cinta kepada Nabi. Jadi kita wujudkan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita baca maulid daripada pengarang cucunya Nabi seperti Maulid Situturah dan ulama-ulama daripada bangsa Arab yang mengarang maulid yang kita baca, Maulid Barzanji, Imam Ja'far Al-Barzanji. Ini yang luar biasa yang kita amalkan, sebab kecintaan kita kepada mereka menyambungkan kita cinta kepada keluarga Nabi dan terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin selama ini kita tidak tahu bagaimana cara kita memilih tariqah, memilih jalan. Kita alhamdulillah dipertemukan dengan Ustaz kita Ahmad Syafi'i Yunus. Alhamdulillah, bersyukur, inilah jalan yang benar. Islamnya tidak sesat, Islamnya tidak nyeleweng, lurus daripada jalan Allah, mengamalkan Al-Quran, mengamalkan hadis Nabi. Alhamdulillah, terselamat akidah kita.
Artinya kalau kita sudah selamat, jika kita menyelamatkan bagaimana ilmu yang Ustaz Ahmad Syafi'i dulu sampaikan kepada kita, kita sedang luaskan kepada keluarga kita, orang kita cintai, tetangga kita amalkan itulah yang berfaedah. Jangan diri kita selamat, tapi anak istri kita tidak didik dengan agama, kita tidak didik dengan majelis taklim, hadir pembacaan maulid, hadir pembacaan ratib, hadir pembacaan ilmu fikih, maka hal tersebut akan jauh kepada Allah dan amal kita akan tidak diterima oleh Allah. Maka itu jaga diri kita dan keluarga kita daripada api neraka, yaitu dengan menyelamatkan kita, keluarga kita dengan akidah ahli sunnah wal jamaah ini diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian daripada api neraka. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan mendidik dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah, ajaran maulid, ajaran sholawatan, ajaran ilmu fikih yang sesuai dengan mazhab Syafi'i atau ahli sunnah wal jamaah. Inilah yang bisa menopang kesalahan kita dan menyelamatkan keluarga kita daripada bala-bala bahaya, daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa menunjukkan daripada majlis kita ini sesuci-sucinya menjaga daripada thariqah kita ahli sunnah wal jamaah, tidak malas daripada kita mendatangi majlis. Ada hujan tempat yang jauh, ada rintangan, tetap istiqomahkan kita di dalam majlis. Sebab inilah yang bisa menyelamatkan umat kita akhir zaman, yang mana kita banyak salah dan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wa billahi taufiq wal hidayah. Wa nas'alullah an yahshurna fi zumrati Nabi Muhammad SAW wa amitna ala tariqah ahli sunnah wal jamaah wa ahshurna ma'a zumratil fuqaha wal muhaddisin min ahli sunnah wal jamaah innahu ala ma tasha'u qadir wa bil ijabati jadir. Wassalamu alaikum. Jazakallahu khairan. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Habib Ja'far Shadiq bin Taufiq Al-Hadi yang telah menyampaikan Mau'izatul Hasanah, hikmah Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat mengambil ilmu dan hikmah dari apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadi ilmu dan juga menjadi amal untuk kita lakukan dan praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya sebagai penutup rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa pertama yang diawali dengan talqin zikir yang akan dipimpin oleh Fadilatul Ustaz Kiai Haji Kiai Agus Ahmad Syafi'i Yunus. Dilanjutkan doa pertama kami mohonkan kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Kiai Agus Muhammad Hashim Zamzam, dan doa kedua kami mohonkan dapat dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Ahmad Fauzi bin Syekh Abdullah Zawi Izam. Kepada para guru-guru kami tercinta, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim.
بشفائها ونور الأبصار وجاهدنا وأهدنا وعلى آله وصحبه وسلم وأصلحنا وبنا وعلى السلام ونجنا من المدينة النور الجنة وخيش المضر بهم وضل اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأجمعين من التواب الرحيم يا الله الشاكرين لك ربنا بأنقاذنا ونجم علينا واغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات ومن الأحياء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في شفاعة بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شفاعة بلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شفاعة بلغنا رمضان عنا بالصيام والقرآن واحفظنا من المسام وارزقنا بحسن الختام ربنا آتنا في الدنيا حسنة أخرج حسنة وقنا عذاب النار اللهم جنة وعلى الدار العزيز يا غفار يا ستار يا الله يا معنا يا أرحم الراحمين وصلي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين الذين يسر الفاتحة. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذاتي وسر الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى المصطفى وبارك وسلم. اللهم اجعل هذه الولاية الإندونيسية وسائر ولاية الإسلام آمنة رخية. اللهم اجعل هذه الولاية الإندونيسية وسائر ولاية الإسلام آمنة رخية. اللهم اجعل هذه الولاية الإندونيسية وسائر ولاية الإسلام آمنة رخية. دعوهم فيها سبحانه اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala doa dan hajat kita dan serta doa-doa baik yang telah dipanjatkan melalui lisan guru-guru kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya menjelang bulan suci Ramadan juga mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan panjang umur, sehat afiat, dan insya Allah kita semua dapat berjumpa dengan bulan yang mulia di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Majelis Taklim Darul Rahmah Asy-Syafi'iyah. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf lahir batin atas segala kehilafan dan kekurangan. Kita tutup bersama dengan melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.